Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif, NIM 146 1900116. Nama mata kuliah Sistem Operasi, kode kelas B. Nama dosen pengampu Pak Aris Sudaryanto, S, ST, MT. Nama Fakultas Teknik Program Studi Informatika, Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan FCFS dan SJF. Yang pertama, FCFS, First Come First Serve. Proses yang tiba terlebih dahulu akan dieksekusi terlebih dahulu. Contoh, arrival times adalah waktu ketika proses berada di memori utama sebelum proses tersebut dimulai dikerjakan oleh CPU. Burst time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan keseluruhan proses. Pada gambar di samping ada 4 buah proses yang datang, diantaranya P1 yang memiliki burst time 8 ms, P2 yang memiliki burst time 7 ms, P3 yang memiliki burst time 10 ms, P4 yang memiliki burst time 6 ms. Ketika CPU tidak mengerjakan sesuatu atau dalam posisi 0, datang sebuah proses yang dinamakan P1 yang membutuhkan waktu penyelesaian yang berjumlah 8. Karena FCFS ini melakukan proses menurut kapan proses itu datang, atau yang bisa kita katakan sebagai proses antrian, maka proses selanjutnya akan dikerjakan setelah proses yang berada di depannya selesai untuk dikerjakan. Ketika proses P1 selesai dikerjakan di 8, sementara itu ada P2, P3, dan P4 yang sedang menunggu untuk dikerjakan selanjutnya. Ketika P1 selesai dikerjakan di 8, maka akan dilanjutkan dengan pengerjaan P2 yang memiliki waktu pengerjaan sebesar 7, sehingga proses P2 akan selesai dikerjakan pada posisi 15. P1 dan P2 selesai pengerjaannya. Selanjutnya P3. P3 membutuhkan waktu proses penyelesaian yang berjumlah 10. Dan P4 membutuhkan waktu penyelesaian berjumlah 6. Hal kedua yang dilakukan untuk menghitung average waiting time yaitu dengan menghitung beberapa lama waktu tunggu yang dihasilkan oleh proses tersebut. Untuk menghitungnya dapat dilakukan dengan cara mengurangkan waktu eksekusi pada waktu datang. Proses P1 waiting time 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Proses P2 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Proses P3 15 dikurangi 7 sama dengan 8. Proses P4 25 dikurangi 11 sama dengan 14. Jadi total waiting time keseluruhan proses tersebut berjumlah 28. Hal
ketiga dan juga hal yang terakhir yang harus dilakukan yaitu menghitung average waiting time dari semua proses tersebut dengan cara average waiting time sama dengan waiting time dibagi proses, yang dimana waiting time-nya total keseluruhan dari 4 proses tersebut adalah 28 dan dibagi banyaknya proses yaitu 4, maka dihasilkan keseluruhan rata-rata waiting time 7 ms. Yang kedua, shortest job first atau SJF non-preemptive. Metode shortest job first atau SJF non-preemptive yaitu metode yang mendahulukan proses dengan eksekusi waktu tersingkat atau terkecil. Contoh, hitung waiting time dan average time dengan menggunakan metode shortest job first atau SJF non-preemptive. Metode shortest job first atau SJF non-preemptive yaitu metode yang mendahulukan proses dengan eksekusi waktu tersingkat atau terkecil. Pada gambar Gantt chart proses P1 mempunyai burst time 8 ms. Pada burst time 3 P2 datang. Pada burst time 5 P3 datang. Pada burst time 6 P4 datang. Walaupun P1 burst time 8 tetapi diproses terlebih dahulu karena P1 datang pada arrival time 0, sedangkan pada arrival time 0 belum ada proses lain masuk. Jadi P1 tidak bisa dibandingkan dengan proses-proses yang lain. Selama berjalan P1 ada P2, P3, P4 datang, maka proses selanjutnya diperhitungkan dari perbandingan burst time P2, P3, P4. Nilai burst time yang paling kecil akan diproses terlebih dahulu. Waiting time sama dengan waktu mulai dikurangi arrival time. Pada gambar Gantt chart di samping, P1 sama dengan 0 ms. P2 sama dengan 10 ms dikurangi 3 ms sama dengan 7 ms. P3 sama dengan 8 ms dikurangi 5 ms sama dengan 3 ms. P4 sama dengan 5 ms dikurangi 6 ms sama dengan 9 ms. Average time sama dengan jumlah waiting time dibagi jumlah proses atau arrival time. Average time di atas sama dengan 0 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 9 dibagi jumlah keseluruhan proses atau anggota yaitu P1, P2, P3, P4. Sama dengan 19 dibagi 4.
sama dengan 4,75 ms. Jadi rata-rata waktu yang dibutuhkan pada metode shortest job first atau SJF non primitif adalah 4,75 milisekon. Yang ketiga, shortest job first atau SJF primitif. Metode shortest job first SJF primitif yaitu metode yang mendahulukan proses dengan eksekusi waktu tersingkat, hampir sama dengan primitif, namun primitif sangat memperhatikan kedatangan proses selanjutnya. Apabila ada proses yang baru, maka proses yang sedang berjalan langsung membandingkan burst time-nya. Selanjutnya, yang lebih kecil akan didahulukan. Contoh, hitung waiting time dan average time dengan menggunakan metode shortest job first atau SJF primitif. P1 mempunyai burst time 3. Pada saat burst time 3, P2 datang, maka P1. Pada posisi ini, sisa burst time-nya yang sudah datang yaitu P1 sama dengan 5, P2 sama dengan 5. Karena sama, maka tetap melakukan P1. P1 mempunyai burst time 5. P3 datang, maka P1, P2, P3. Pada posisi ini, sisa burst time proses yang sudah datang yaitu P1 sama dengan 3, P2 sama dengan 5, P3 sama dengan 2. Karena P3 paling kecil, maka proses selanjutnya adalah P3. P3 mempunyai burst time 6. P4 datang, maka P1, P2, P3, P4. Pada posisi ini, sisa burst time proses yang sudah datang yaitu P1 sama dengan 3, P2 sama dengan 5, P3 sama dengan 1, P4 sama dengan 6. Karena P3 paling kecil, maka proses selanjutnya adalah P3. P3 mempunyai burst time 7. P3 selesai, maka P1, P2, P4. Pada posisi ini sisa burst time proses yang sudah datang yaitu P1 sama dengan 3, P2 sama dengan 5, P4 sama dengan 6. Karena P1 yang paling kecil, maka proses selanjutnya adalah P1. P1 mempunyai burst time 10. P1 selesai, maka tinggal P2 sama P4. Pada posisi ini, sisa burst time proses yang sudah datang yaitu P2 sama dengan 5, P4 sama dengan 6. Karena P2 yang paling kecil, maka proses selanjutnya adalah P2. P2 mempunyai burst time 15. P2 selesai, maka sisa P4. Pada posisi ini sisa burst time-nya P4 sama dengan 6. Karena hanya tinggal P4, maka proses selanjutnya P4. Waiting time P1 sama dengan 0 ms tambah 2 ms,
sama dengan 2 ms. P2 sama dengan 10 ms dikurangi 3 ms sama dengan 7 ms. P3 sama dengan 0 ms. P4 sama dengan 15 ms dikurangi 6 ms sama dengan 9 ms. Average time sama dengan jumlah waiting time dibagi jumlah proses. Average time sama dengan 2 ditambah 7 ditambah 0 ditambah 9 dibagi 4 sama dengan 18 dibagi 4 sama dengan 4,5 ms. Jadi rata-rata waktu yang dibutuhkan pada metode shortest job first atau SJF primitif adalah 4,5 milisekund atau ms. Sekian, terima kasih dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian materi. Selebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.